Kalau kita mau jadi seorang profesional di bidang penjualan, ya baik itu sebagai agen asuransi, agen properti, atau mungkin distributor MLM, ya saya rasa kemampuan dasar kita dalam membangun relasi yang baik dengan calon prospek, ya itu adalah kunci ya untuk kita punya kesuksesan. Nah, bagaimana cara melakukan pendekatan yang tepat ke calon-calon prospek atau calon-calon klien atau calon-calon nasabahnya teman-teman. Nah, kita bahas ya di video ini. Ya, secara dasar ya kan kita akan mendekatkan diri kita ke orang yang ada di dalam daftar nama kita ya. Nah, yang pertama ya pasti kita harus melakukan pendekatan yang personal dong. Nah, untuk bisa melakukan pendekatan yang personal ya rumus dasarnya sebenarnya simple, yaitu ya bagaimana caranya kita menjadi seorang pribadi yang menyenangkan. Ya baik itu secara sopan santun ya, kelembutan ya, juga mungkin hal-hal yang dari kecil kita diajarin lah ya, apalagi kita ada di tradisi kehidupan masyarakat Asia di mana yang namanya hormat sama orang yang lebih tua, ya menggunakan bahasa yang sopan, yang apa ya, bahasanya tuh yang pas gitu. Kita tahu bagaimana memposisikan diri kita ke orang yang satu jajar, satu level sama kita atau yang lebih tua dari kita. Nah itu ilmu-ilmu dasar sih yang kita harus tahu ya. Nah terus kalau kita lagi ketemu orang ya, orang yang kita mau prospek ya, alangkah baiknya kalau kita pasti sebut nama orang tersebut kan ya, karena kan nggak ada nama yang paling merdu di telinga seseorang selain nama kita sendiri sebenarnya kan. Nah, kan kita juga mau kan kalau kita di posisi sebagai pembeli, lalu penjualnya nyebut nama kita mungkin beberapa kali secara pas gitu, dan tidak ada yang salah penyebutannya, ya timingnya juga pas. Nah pasti kita akan lebih happy sebagai pembeli. Jadi sopan santun, kita juga pakai bahasa yang baik ya, dan menyebutkan nama orang tersebut. Nah juga kita juga harus tunjukin bahwa kita punya ketertarikan sama kehidupannya mereka. Jadi bukan cuma datang tujuannya untuk menjual ya, dengan menjelaskan produk bla 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 ya, lalu setelah itu pulang. Ya saya rasa kurang pas ya kalau kita melakukan hal itu di lingkungan ya dengan apa ya, dengan atmosfer atau pengaruh di Asia yang begitu kuat dengan kebersamaan, kekeluargaan, dan juga sopan santun yang masih dijaga, dijunjung tinggi seperti itu. Jadi kalau suasana lebih akrab ya, lebih kekeluargaan, itu proses selling kita atau proses prospecting kita akan jauh lebih mudah. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah ya kalau kita ketemu sama orang ya pasti kita harus belajar dong, atau kita harus siap-siap mendengarkan apa yang mereka omongin kan, apa yang mereka katakan ya, apapun itu ya, mungkin ada kebutuhan tertentu atau kekhawatiran tertentu yang mereka utarakan ya. Nah jadi kalau kita udah siapin kuping nih buat ngedenger ya secara aktif ya, bukan cuman mangguk-mangguk aja waktu orang ngomong tapi nggak dengerin, alias nggak ngerti apa yang dia omongin gitu. Jadi benar-benar secara aktif kita mendengarkan apa yang dia omongin ya, lalu kita bisa merangkum dengan cepat. Oke, berarti kebutuhannya adalah ini, kekhawatirannya adalah ini, dan sambil dengerin teman-teman bisa mikirin apa ya solusi terbaik yang bisa kita berikan ke orang ini, seperti itu. Nah, jadi kalau kita tunjukin bahwa kita peduli sama dia ya, dan lalu kita berkomitmen untuk kita bisa kasih
solusi yang tepat buat dia. Nah, harusnya sih proses pendekatan jadi lebih enak gitu ya. Jadi lebih natural, tidak terburu-buru dan juga tidak kayaknya hard selling gimana gitu ya. Nah, oke, selanjutnya apa? Selanjutnya ya setelah kita mendengarkan, barulah itu saat yang tepat untuk kita mencoba untuk mengedukasi kita punya prospek ya. Edukasi dengan apa ya? Mungkin dengan produk ya, atau dengan layanan, atau dengan kelebihan manfaat atau fitur yang perusahaan kita atau produk kita punya ya, dan tentunya yang sesuai dengan kebutuhan sama kekhawatiran mereka gitu. Jadi solusinya bisa pas gitu. Nah, lalu akan lebih baik lagi kalau kita kasih contoh-contoh nyata ya. Kayak misalnya kita punya cerita sukses tentang bagaimana produk yang kita punya bisa memecahkan masalah seseorang atau klien yang sebelumnya ya, sehingga si prospekan kita ini punya gambaran ya. Kalau Anda jual produk asuransi ya kira-kira gambaran lah, ini klaimnya begini, manfaatnya kayak gini, keuntungan apa yang didapat ya, baik itu keuntungan secara materi, secara financial, atau keuntungan secara pikiran, ketenangan pikiran ya, semua diurusin seperti itu. Nah, kalau mungkin produk Anda properti ya adalah pasti Anda kan di training ya untuk menonjolkan keuntungan atau kelebihan. Begitu juga dengan teman-teman yang ada di multi level marketing ya, pasti teman-teman udah ada training-trainingnya yang membahas seperti itu ya. Nah, jadi setelah kita mengedukasi, step berikutnya apa? Step berikutnya ya biasanya sih kita akan lanjutkan dengan ya kita coba closing kan, kita coba tanya apakah prospek tersebut bersedia untuk mengambil sekarang ya kan, dengan teknik-teknik yang teman-teman bisa pakai gitu. Nah, kalau keputusannya sekarang ya udah berarti kan proses closing, terjadi transaksi seperti itu. Lalu kalau belum siap bagaimana ya? Nah, kalau belum siap ya berarti harus di follow up gitu. Step berikutnya adalah ya di follow up, mau nggak mau kan. Nah, jadi kalau follow up juga kan ada lagi tuh nanti caranya kan. Ya mungkin teman-teman bisa bilang kalau memang di hari itu tidak terjadi penjualan ya bisa kirim WA atau pesan thank you karena sudah kasih kesempatan buat pertemuan tadi misalnya ya kan. Lalu teman-teman bisa ya mungkin siapin satu atau dua skrip atau pertanyaan yang bisa menyiapkan diri teman-teman untuk pertemuan yang berikutnya dengan prospekan ini gitu, sehingga dengan waktu yang ada ya yang sudah diberikan sama dia kita thank you, lalu juga kita siap bantu kalau di kemudian hari ada berubah pikiran misalnya. Nah, setelah itu follow up itu kan butuh waktu ya, jadi kita harus mempersiapkan diri untuk selalu ready untuk bangun hubungan yang jangka panjang. Karena kalau kita punya komunikasi yang bagus ya, membangun hubungan yang bagus dengan calon klien kita ya, pasti ya ke depan ketika mereka membutuhkan produk yang yang kita tawarkan dulu ya, yang waktu itu dia belum ambil ya, harapannya sih kalau kita hubungannya baik, ketika dia butuh solusi ini dengan segera ya harusnya sih nggak jauh-jauh dari nama Anda yang dipanggil gitu, yang diingat ya, yang pertama kali diingat ya Anda. Kenapa Anda yang diingat? Karena Anda rajin komunikasi sama orang tersebut walaupun dia tidak membeli pada saat kita jualan atau kita tawarin di awal-awal. Nah, jadi ketika kita melakukan pendekatan secara personal ya pasti kita pakai semua sumber daya yang kita punya, baik itu telinga kita ya kan, lalu kita pikirin rekomendasi atau solusi apa yang tepat buat dia ya, lalu kita bersedia untuk membangun hubungan yang jangka panjang seperti itu. Oke? Nah, ini dengan Agustinus di sini ya untuk
produce masterclass.